Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Bondowoso ingin mempresentasikan yang berjudul Digital Security dengan beranggotakan yaitu yang pertama Alvin dengan NIM E41182112, yang kedua Bima Bagaskara dengan NIM E41181974, yang ketiga Ilham Robi Sanjaya dengan NIM E41180650, dan yang keempat Muhammad Farhan Nur Pratama dengan NIM E41181773, dan yang terakhir Taufik Haryanto dengan NIM E41182233. Baik, saya akan menjelaskan subbab yang akan dijelaskan kelompok kami. Yang pertama itu keamanan digital, yang kedua proteksi perangkat digital, yang ketiga perlindungan identitas dan data pribadi digital, yang keempat menghindari penipuan digital. Yang pertama, apa itu keamanan digital? Keamanan digital adalah sebuah perlindungan pribadi di media digital atau online termasuk aset digital dan identitas pribadi. Sekarang ini kita hidup di era di mana sebagian besar kegiatan kita akan lebih mudah apabila dilakukan secara digital. Kegiatan seperti mendaftar pendidikan atau kuliah, transaksi bank, jual beli barang online, dan masih banyak lagi. Dengan adanya teknologi digital seperti ini, memang sangat banyak memberikan kemudahan bagi orang-orang. Tidak ada batasan usia menggunakan teknologi digital secara bebas. Akan tetapi tidak semuanya dapat menggunakannya dengan bijak. Kegiatan menyimpang dari keamanan digital. Masih saja ada yang menggunakannya untuk kegiatan terlarang seperti pencurian identitas, cyberbullying, dan mengakses hal-hal ilegal lainnya. Secara umum hal itu terjadi karena dua faktor utama. Yang pertama adalah keamanan digital yang masih terabaikan, dan yang kedua adalah memang kejadian semacam itu sudah menjadi pekerjaan para penjahat cyber. Melihat maraknya kasus yang membahayakan keamanan digital, rasanya sangat ceroboh bila kita tidak menerapkan langkah-langkah pencegahan. Kemudian keamanan digital dengan keamanan cyber, perbedaannya. Mungkin teman-teman pernah mendengar apa itu cybercrime, yaitu upaya untuk mengakses data identitas uang secara ilegal, yang mana harus melalui keamanan cyber. Memang terlihat cukup mirip, tetapi sebenarnya keduanya memiliki perbedaan. Keamanan digital akan melindungi online presence atau keberadaan online Anda pada waktu yang bersamaan. Keamanan cyber akan melindungi akses teman-teman untuk dapat menciptakan keberadaan online. Keamanan cyber akan mengamankan seluruh jaringan, sistem komputer, hingga penyimpanan dan memiliki izin. Beberapa orang menyebut keamanan digital adalah subjenis dari keamanan cyber, namun pada kenyataannya keamanan digital lebih berfungsi untuk mengamankan segala informasi, sedangkan keamanan cyber lebih melindungi komponen teknis dan sistem agar data pengguna tetap aman. Kemudian data seperti apa yang berisiko membahayakan keamanan digital? Yang pertama adalah data pribadi, yang kedua data pembayaran, dan yang ketiga adalah data kesehatan. Data pribadi yaitu jangan sembarangan untuk menyebarkan data pribadi seperti nama, nomor telepon, alamat, nama keluarga, alamat email, IP address. Data pribadi seperti ini seringkali didapatkan melalui teknik social engineering. Dan yang lebih parah, apabila data Anda sudah mereka kuasai, akan digunakan untuk membuka akun kartu kredit dengan nama Anda. Kemudian yang kedua yaitu data pembayaran. Informasi yang tidak boleh dibagikan selanjutnya adalah data yang berisi tentang rincian pembayaran seperti nomor kartu kredit maupun debit, PIN, dan nomor rekening bank. Penjahat cyber yang mendapatkan data-data tersebut dapat mentransfer dari rekening Anda ke akun lain, atau juga dapat melakukan pembayaran secara ilegal. Yang kemudian itu data kesehatan. Data kesehatan adalah data yang memuat informasi kesehatan Anda, termasuk riwayat medis, resep obat, asuransi kesehatan, dan kunjungan dokter di rumah sakit. Jika penjahat cyber mendapatkan data kesehatan Anda, mereka bisa melakukan klaim asuransi palsu, memesan dan menjual resep obat. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya yaitu memproteksi perangkat digital. Proteksi perangkat digital artinya bagaimana cara Anda melindungi data dan dokumen yang ada di perangkat digital agar tidak mudah diakses orang lain. Karena teknologi canggih membuat orang mampu mengakses data orang lain yang kemudian dipergunakan untuk kepentingan pribadi penipu. Malware adalah perangkat lunak yang dirancang untuk perangkat secara diam-diam. Perangkat lunak ini dapat mencuri data pribadi dan uang dari pemilik perangkat secara diam-diam. Perangkat lunak ini digunakan
oleh peretas untuk mencuri sandi, nama akun, mencari lokasi, dan melihat aktivitas dari pengguna perangkat digital secara diam-diam. Pencurian data pribadi juga dapat dilakukan dengan cara mengakses langsung pada perangkat digital milik orang lain. Malware biasanya disamarkan oleh peretas dalam pelaksanaannya menipu para pengguna perangkat digital. Malware disamarkan dalam bentuk aplikasi seluler yang tampak aman di toko aplikasi atau suatu web. Peretas membuat aplikasi tiruan dari aplikasi resmi yang akan diisi malware. Aplikasi tiruan tersebut memberikan kebebasan dalam mengakses suatu aplikasi tanpa berbayar. Aplikasi ini biasanya diedarkan di luar toko aplikasi resmi. Ketika pengguna perangkat digital mengunduh aplikasi ini, maka peretas dapat mencuri data dan uang dari pengguna perangkat digital tersebut. Yang selanjutnya yaitu macam-macam proteksi perangkat digital. Yang pertama, memanfaatkan fitur kata sandi. Menggunakan fitur kata sandi pada handphone, tablet maupun komputer dapat meningkatkan proteksi perangkat digital. Kata sandi ada yang berbentuk pola dan angka. Kata sandi sebaiknya hanya disimpan sendiri, tidak diberikan kepada orang lain meskipun orang terdekat. Hal ini dapat melindungi data pribadi dalam perangkat digital. Yang kedua yaitu menggunakan fitur fingerprint authentication. Fitur ini melindungi handphone menggunakan deteksi sidik jari. Fitur ini melindungi handphone dengan baik dan aman karena handphone hanya akan terbuka jika terdeteksi sidik jari dari pengguna handphone. Orang lain hanya akan melihat pengguna membuka handphone, sedangkan mereka tetap tidak bisa membuka handphone tersebut. Oke, yang ketiga adalah menggunakan fitur tekan wajah. Fitur ini memiliki tingkat keamanan yang tinggi karena handphone atau komputer hanya akan terbuka jika mendeteksi wajah dari pengguna handphone atau komputer tersebut. 4. Fitur cari perangkat saya. Fitur ini diaktifkan untuk mencari perangkat digital yang hilang, mengunci file dan penghapusan data jarak jauh ketika ponsel kita hilang. 5. Menggunakan fitur backup data. Fitur ini dapat mencadangkan data kita seperti video, foto, dan arsip penting. Untuk melindungi data tersebut, kita bisa mencadangkan data secara rutin ke internet maupun melalui aplikasi yang dapat dipasang di perangkat seperti OneDrive dan Google Drive. 6. Menggunakan fitur antivirus. Seringkali virus seperti malware dapat masuk ke dalam komputer menggunakan handphone. Pemasangan antivirus pada komputer dan handphone dapat melindungi data pribadi pengguna agar tidak dicuri oleh orang lain. 7. Menggunakan fitur shared. Shared merupakan fitur penghapus data secara permanen sehingga data akan benar-benar terhapus dan tidak bisa diakses oleh orang lain. Fitur ini terdapat pada komputer. Perlindungan identitas digital dan data pribadi di platform digital. Identitas digital pada dasarnya adalah identitas seseorang sebagai pengguna platform media digital. Kemudian cara melindungi identitas digital. Yang pertama yaitu mengamankan identitas utama seperti suara elektronik yang kita gunakan untuk mendaftar pada suatu media digital. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan identitas asli dan bertanggung jawab atas identitas tersebut jika menggunakan media digital. Kemudian yang terakhir yaitu lindungi dan konfirmasi identitas digital sebagai platform yang akan kita gunakan. Melindungi data pribadi. Data pribadi adalah data yang berubah identitas, kode, simbol, huruf, atau angka. Penanda seseorang yang bersifat pribadi. Data pribadi tersebut dilindungi oleh negara dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi merupakan amanat dari pasal 28G ayat 1 yang berbunyi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri, pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman, perlindungan, dan ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Itu penipuan digital. Penipuan digital merupakan bentuk kegiatan yang bertujuan untuk menipu para korban dengan berbagai modus secara daring yang memanfaatkan seluruh aplikasi dan platform yang tersedia. Penipuan daring memanfaatkan seluruh aplikasi pada platform media internet untuk menipu para korban sebagai berbagai modus. Penipuan jenis ini sistem elektronik seperti komputer, internet, perangkat telekomunikasi yang disalahgunakan untuk menampilkan upaya menjebak pengguna internet dengan beragam cara.
Modus penipuan digital lebih mengarah pada penipuan yang menimbulkan. Salah satu contoh yang sering terjadi adalah penipuan produk secara daring. Ragam penipuan digital. Secara teknis, penipuan dapat bersifat social engineering dengan ragam bentuk yang kita terima mulai dari SMS, telepon, email, bahkan dalam bentuk virus serta pembajakan atau peretasan akun dan cloning platform yang kita miliki. Memahami scam dan phishing. Scam merupakan bentuk penipuan digital yang paling umum. Pelaku kejahatan ini disebut scammer. Strateginya dengan memanfaatkan empati dan kelangahan pengguna. Metodenya beragam, bisa menggunakan telepon, SMS, WhatsApp, email, maupun surat berantai. Beberapa varian scam diantaranya romance scam yang dikembangkan dari Nigerian scam. Adapun cara untuk menghindari email, telepon maupun SMS spam dapat dilakukan dengan memanfaatkan fitur-fitur yang terdapat dalam perangkat kita, misalnya dengan melakukan blokir. Terus yang phishing adalah istilah penipuan yang menjebak korban dengan target menyasar kepada orang-orang yang percaya bahwa informasi yang diberikannya jatuh ke orang yang tepat. Biasanya phishing dilakukan dengan menduplikat situs web atau aplikasi bank atau provider. Biasanya oknum-oknum yang melakukan phishing akan menanyakan beberapa data sensitif seperti identitas pribadi, detail perbankan, kartu kredit, dan juga kata sandi. Bagi kita yang terjebak dalam kejahatan ini, informasi yang diperoleh pelaku dapat ia gunakan untuk mengakses akun penting yang kita miliki dan mengakibatkan pencurian identitas hingga kerugian finansial. Selain melalui email dan situs web, phishing juga bisa dilakukan melalui suara, SMS, dan juga beberapa teknik lainnya yang terus-menerus akan diperbarui oleh para penjahat dunia maya. Phishing dapat kita bedakan sesuai dengan tanda-tanda yang umum sering terjadi, di antaranya adanya email phishing yang biasanya berisi tautan situs web phishing atau kata kunci seperti permintaan sandi, login, dan lain-lain. Setidaknya ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mendeteksi phishing, yaitu melalui kesadaran kita untuk mengenali email, SMS, atau situs web phishing, atau melalui piranti lunak atau perangkat lunak yang tersedia seperti Figaro maupun Honeypot yang memang telah dipasang untuk mendeteksi adanya serangan phishing pada perangkat digital kita, di mana piranti lunak ini tentu saja akan dikembangkan oleh para ahli cyber untuk mendeteksi serangan phishing yang semakin waktu semakin canggih cara modusnya. Kesimpulan dan rekomendasi. Penipuan digital termasuk tipe kejahatan digital tertinggi di Indonesia. Setidaknya terdapat 4 kategori penipuan digital, yaitu spam, scam, phishing, dan hacking. Penipuan digital tertinggi terdapat pada kasus belanja daring. Namun demikian, pada berbagai hal juga terdapat ragam bonus dan motif penipuan digital. Kompetensi literasi digital tidak hanya terbatas pada 4 komponen pada kejahatan digital. Lakukan gerakan kampanye komprehensif kepada masyarakat agar memiliki kesadaran dalam hal bertransaksi digital. Ada baiknya melakukan kelayakan pengecekan harga, tidak tergiur dengan diskon atau harga miring yang ditawarkan untuk meminimalisir tindak pidana penipuan yang dapat terjadi. Selain itu, kesadaran kita sebagai pengguna untuk terus ditingkatkan untuk membedakan antara berbagai jenis penipuan digital dan keamanan melalui piranti lunak yang kita miliki, terutama mendeteksi scam, spam, phishing, dan hacking. Sekian, terima kasih dari kelompok 5 Bondowoso. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.